warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya siang ini Pak? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Pak karena sudah menyiapkan waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak. Jadi seperti ini Pak, di tugas CGP itu di modul 3.1 ada demonstrasi kontekstual. Nama tugasnya, kami ditugaskan untuk mewawancara pimpinan sekolah dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak telah mengalami yang namanya dilema etika dan rujukan moral gitu Pak. Pasti Bapak di sekolah sekarang maupun di sekolah sebelumnya pasti Bapak telah mengalami hal tersebut. Adapun dilema etika itu adalah kebaikan lawan kebaikan gitu Pak. Sedangkan rujukan moral itu adalah kebaikan lawan keburukan. Jadi hal yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Setiap keputusan tentu ada permasalahan itu timbul karena kita suami banyak sekali yang namanya kebijakan atau keputusan itu diambil. Tentu kita juga akan memperhatikan masukan, saran dari rekan sejawat. Tentu kita juga memperhatikan etika-etika bagaimana kita mengajukan pertanyaan, mengajukan apa saja. Tentu kita akan melihat masukan-masukan dari sana. Jadi yang namanya rujukan Taiwan dalam keputusan itu pasti ada. Tapi kita sebagai pimpinan tentu kita mengambil segi yang positif, yang jelas tidak merugikan salah satu, jadi agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi masukan dari rekan-rekan atau guru-guru yang lain itu sangat diperlukan sekali ya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu dari segi kebaikan, dua-duanya bisa memiliki kebaikan semuanya. Kita dalam mengambil keputusan ini, yang pertama tadi kita mengambil istilahnya secara berdiskusi, dan kita juga menggunakan skala prioritas. Jadi kalau skala prioritas itu mana yang didahulukan? Kalau memang ada keputusan yang mendesak yang harus dilakukan secepatnya, maka prioritas itu harus kita dahulukan. Kemudian kalau yang satunya juga baik, ya mungkin pelaksanaannya kita tunda. Ini pelaksanaan keputusan itu tetap kita ambil semuanya karena supaya baik semua. Cuma waktu aja yang kita istilahnya melakukan entah pemunduran, entah istilahnya ngasih jenjang waktu beberapa hari baru kita lakukan tindakan. Jadi intinya mungkin tidak ada merugikan sebelah pihak gitu ya Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur ya, tentunya kan kita dalam berdiskusi dan keputusan kita melalui musyawarah. Tentu kita sebagai pimpinan harus bersifat demokratis, memperhatikan kemudian
tidak meninggalkan rasa keluargaan kita. Keputusan itu kita ambil, ya langkah-langkah prioritasnya tentu kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kita tidak bisa memaksakan, wah ini harus dilakukan secepatnya gini-gini. Kita sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah yang ada. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita istilahnya mau memaksakan diri harus begini, tapi kenyataannya lingkungan kita tidak mendukung, ke dalam tidak mendukung, ya kita lebih baik sedikit tapi tetap kita lakukan. Istilahnya bertahap lah, tidak sekaligus. Wah ini bukan yang harus kita ambil, harus selesai. Kita mulai tahap-tahapan. Jadi musyawarah itu sangat penting sekali di sekolah ini ya Pak, dalam pengambilan keputusan ya Pak. Jadi selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau kita ya efeknya karena kita mengemban sifat demokratis, mengembangkan sifat musyawarah, kemudian mengembangkan istilahnya kekeluargaan, yang mau tidak mau kita mengambil kebijakan itu melalui musyawarah. Tapi kalau istilahnya sudah mengalami titik buntu, barulah kita mengambil kebijakan untuk secara voting dan sebagainya. Tapi kalau bisa kegiatan pengambilan keputusan itu tidak dilakukan dengan cara voting. Kenapa? Kalau dengan voting itu ya mungkin ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa kurang dan sebagainya. Makanya kita langkah yang terbaik adalah melalui musyawarah. Jadi itulah mungkin pentingnya kita melakukan adanya rapat di sekolah ya Pak dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada enggak Bapak dapat tantangan gitu dalam pengambilan keputusan? Dalam melaksanakan tugas itu yang namanya hambatan, tantangan, rintangan pasti ada. Tidak mungkin kita akan berjalan mulus terus baik terus mungkin. Pasti di lingkup sekolah pasti ada rintangan, pasti ada. Tapi kita juga harus istilahnya meminimalkan sekali agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi, timbulnya kesenjangan di antara kita dan sebagainya. Karena kita tetap misalnya menjalin komunikasi. Komunikasi itu adalah syarat utama untuk kita bisa melakukan kegiatan. Jadi kita berkomunikasi dengan bahasa yang baik, dengan mimik yang baik, dengan sikap yang baik. Tentu dengan adanya kita melakukan hal seperti itu akan ya minimal kita akan istilahnya bisa merubah mindset yang awalnya tidak suka menjadi suka. Itu yang harus kita lakukan. Dan rintangan itu ya istilahnya tidak mungkin langsung kita terbas selesai. Itu kita melalui tahapan-tahapan. Ya, mungkin dalam permasalahan di sekolah A, C, B, C, kita mencari orang yang mana yang dekat orangnya itu yang bermasalah itu. Ya, kita minta tolong dinasihati atau gimana. Kita mencari orang yang memang punya karakter yang sama. Kalau nanti misalnya karakternya keras, kita maksudnya keras, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau tidak masalah. Jadi tindakan-tindakan itu harus kita istilahnya kita lakukan, kita meminta bantuan orang lain. Ya, kalau istilahnya sendiri mungkin tidak mampu. Kita bukan orang yang mungkin tak sudah kita kenal, mungkin kita sudah tahu wataknya, kalau itu ini wataknya yang bisa menghadapi si A, si B, ya itu mungkin kita juga melakukan. Kita juga bisa memanfaatkan, kebetulan di sini juga ada BP, itu juga kita bisa manfaatkan untuk mencari meringankan menghilangkan hal-hal yang mungkin bertentangan atau menghambat. Itu tentu kita cari solusi yang terbaik agar rintangan itu kita minimalkan. Jadi itulah pentingnya komunikasi kita ya Pak di sekolah ini ya Pak. Jadi semua tantangan itu bisa kita lewati dengan komunikasi sesama kita di sekolah ya Pak. Jadi selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
ini kalau misalnya masalah itu, kita masalah kan ada masalah ringan, Iya. masalah sedang, Iya. masalah berat. Ya, kalau masalah ringan mungkin kita mendapat waktunya agak lama, karena misalnya masih bisa ditangani. Kalau masalah sedang itu kita waktunya agak dipercepat. Kalau waktunya sudah ada masalah yang misalnya harus segera diselesaikan, ya secepatnya kita selesaikan, karena agar istilahnya tidak masalah yang berat tadi istilahnya menjadi lebih panjang, maka harus cepat kita selesaikan. Jadi kita mengambil kriteria permasalahan itu ya tidak rendah, sedang, dan istilahnya tinggi. Jadi yang perlu secepatnya diselesaikan ya kita selesaikan. Jangan kita menunda waktu, ya namanya permasalahan itu akan segera menyebar. Jadi secepatnya jadwalnya ini ya istilahnya kalau misalnya ringan mungkin kita 1 bulan, kalau misalnya sedang mungkin 15 hari atau 10 hari. Kalau masalah yang secepatnya ya mungkin dalam waktu yang bersamaan itu sebisa mungkin harus kita selesaikan. Tapi tentu kita melihat situasinya. Dalam situasi orang itu emosinya tinggi, kemudian hal yang sifatnya sangat istilahnya keras, sebenarnya kita perlu ambil celah biar orang itu istilahnya udah dulu lah, udah tenang dulu baru kita mengambil tindakan bagaimana kalau itu menyangkut tentang pribadi seseorang. Jadi kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan sekolah, ya, itu tentu waktunya secepatnya bagaimana masalah ini cepat selesai, permasalahan tidak bisa menyebar, kemudian semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Berarti kalau saya analisis berarti waktunya tidak menentu ya Pak, tidak terjadwal, tergantung permasalahan yang dihadapi saat itu ya kan Pak. Jadi kalau istilahnya ada permasalahan guru kan tentu yang namanya sekolah punya catatan tersendiri. Jadi mungkin melalui pemanggilan atau surat dan sebagainya. Pertama kan teguran, kemudian secara lisan, kemudian tertulis, itu kan tahapan-tahapan putar penegak. Itu kalau berkaitan dengan kedinasan. Sudah ada programnya. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan masalah, seperti tadi saya sampaikan, tentu kita tidak bisa menyelesaikan secara sendiri. Tentu kita minta masukan, minta saran dari rekan-rekan sejawat. Biasanya tanpa bantuan dari rekan-rekan sejawat, itu permasalahan-permasalahan itu tidak mudah yang kita selesaikan. Karena kita tentu mencari solusi yang terbaik, minta masukan dari kawan, minta masukan dari rekan, agar istilahnya untuk mempermudah penyelesaian masalah. Ya, jadi mungkin itu pentingnya kolaborasi mungkin ya Pak, sesama guru gitu Pak. Kepala sekolah dengan guru maupun dengan staf yang lainnya atau dengan komite dan pengawas sekolah. Pokoknya stakeholder yang ada kita manfaatkan semuanya. Dan yang namanya permasalahan sekolah itu kan tidak hanya di dalam, tidak ada dari luar. Bagaimana kan datang semua kan. Kita itu baru minta masukan dari stakeholder yang ada. Kalau memang berkaitan dengan nagari, yang mungkin kita ke nagari, berkaitan dengan kecamatan, dengan dengan komite. Pokoknya semua aja lah yang kita anggap penting, maka kita minta masukan. Jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan, suatu kegiatan, kita yang pertama kita memperhatikan etika, kemudian adab atau budi pekerti itu harus kita utamakan. Kemudian langkah yang ketiga, tentu kita harus melakukan diskusi atau musyawarah, minta saran masukan dari kawan bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena yang namanya masukan dari orang lain itu tentu bisa menjadi pertimbangan
untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi saya rasa cukup sekian wawancara dari saya Pak. Saya ucapkan terima kasih karena ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak. Ini juga nanti akan bermanfaat bagi saya sebagai guru untuk mengambil keputusan bagi peserta didik di sekolah ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.